Praise God. Amen. Thank you, musicians. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih para pemain musik. Amen. Amen. This morning we're going to look at the wise men. Dan pagi hari ini kita akan melihat orang-orang Majus. And how many have heard about the wise men that came to see Jesus? Dan berapa orang kita pernah mendengar yang di mana orang Majus mereka datang untuk mencari Yesus? Amen. How many wise men were there? Dan berapa orang Majus itu di sana dikatakan? Okay, we're going to wake people up with a quiz. Ini waktunya kita bangun untuk kuis. Okay. Some people say 3. Ada yang bilang 3 orang Majusnya. Do you know the Bible doesn't say how many there were? Tetapi kita tahu bahwa Alkitab juga tidak menuliskan berapa banyak atau jumlah dari orang Majus ini. And so that was a trick question. Jadi ini adalah sebuah pertanyaan jebakan. But here's another question. Tetapi ada pertanyaan lain di sini. Who were these guys? Jadi siapa sih orang-orang Majus ini? They were not Christians. Mereka bukan orang Kristen. They were not Jews. Mereka juga bukan orang Yahudi. Andrew. They were wise men from the east. Jadi Pak Andrew bilang mereka adalah orang Majus yang datang dari timur. Yeah, Stephen. I think they were outside the Middle Eastern area. Okay. Dan Stephen bilang mungkin mereka di luar dari Timur Tengah, area Timur Tengah. Okay, Richard was told they were kings, but that's nowhere written in the Bible. Jadi Pak Richard bilang mungkin mereka orang Majus ini adalah raja-raja, tetapi nggak ada tertulis dalam Alkitab. So we are separating truth from legend. Jadi kita harus memisahkan kebenaran dan juga legenda ya. Okay, yeah, Emil. Mereka adalah para ahli penelitian tentang bintang-bintang. All right, so they had an understanding of the stars. The Bible says they were guided by a star. Jadi mereka ini adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang perbintangan dan Alkitab menuliskan bahwa bintanglah yang menuntun mereka. But I want to know, how did they know to follow the star? Tetapi saya ingin tahu bagaimana cara mereka, kok bisa mereka mengikuti bintang itu. Right? How did they know? Bagaimana mereka bisa tahu? Have you ever asked that? Pernahkah kita bertanya seperti itu? Okay, they were wise men. Dan tentu kita percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang bijak. Yeah, but I really want to know how they knew to follow that star. Tapi saya juga ingin tahu gimana sih caranya orang Majus ini kok bisa mereka mengikuti bintang ini. Because that star drew them to Jesus. Karena bintang inilah yang menuntun mereka kepada di mana Yesus itu. Have you ever asked those questions to yourself? Pernahkah kita bertanya pertanyaan itu kepada diri kita sendiri? Because these are good questions to ask. Karena sebenarnya ini adalah pertanyaan yang sangat baik untuk kita tanyakan. And the answers are actually in the Bible. Tetapi sebenarnya jawaban dari pertanyaan itu ada dalam Alkitab. How many have ever heard the term critical thinking? Berapa orang kita pernah mendengar tentang orang-orang yang memiliki pemikiran kritis? Again, this is a lot of young people in Indonesia love to talk about this topic, critical thinking. Jadi banyak anak-anak muda di Indonesia mereka senang membicarakan tentang orang-orang yang memiliki pemikiran yang kritis. And I think it's good. It's a good discussion. Dan saya rasa ini adalah sebuah topik di dalam diskusi yang sangat menarik. But many people misunderstand what critical thinking is. Tetapi masalahnya adalah banyak anak-anak muda mereka salah paham pengertian dalam istilah pemikiran kritis Some ini. people think if you criticize somebody, you're a critical thinker. Dan kadang orang berpikir bahwa kalau kamu mengkritik seseorang, orang berpikir, kamu memiliki pemikiran yang kritis. So if somebody does, you don't like somebody, you disagree with somebody, you criticize them, that makes you a critical thinker. Dan orang berpikir bahwa kalau kamu enggak setuju dengan seseorang atau kamu mengkritisi mereka, orang berpikir bahwa kamu adalah seorang yang kritikus. You don't understand something, so you criticize it. Jadi kalau kamu tidak mengerti tentang sesuatu, kamu harus mengkritik. That makes you a critical thinker? Apakah itu membuat kamu menjadi seseorang pemikiran yang kritis? I don't think so. Saya rasa tidak. You see, the problem is with people, we have our own bias and our own prejudice sometimes. Tetapi kadang-kadang sebagai manusia kita memiliki bias sendiri, kita memiliki pola penilaian tersendiri. Sometimes people don't believe something because they don't understand it. Dan sebagian orang mereka nggak setuju dengan sesuatu hal dikarenakan mereka nggak memahaminya. So they criticize it. Jadi sehingga akhirnya mereka mengkritis hal itu. That is not critical thinking. Dan kita mau bilang bahwa itu bukan pemikiran yang kritis. So we are going to see that these wise men were real critical thinkers. They were the true original critical thinkers. Melalui topik pagi hari ini kita akan melihat bahwa orang-orang Majus ini adalah mereka orang-orang yang memiliki pemikiran kritis sejati.
True critical thinking yaitu pemikiran kritis sejati. involves asking questions. Ini juga melibatkan mereka membawa pertanyaan. If you never ask questions, Kalau kamu tidak pernah membawa you are pertanyaan, not a critical thinker. artinya kamu bukanlah pemikir yang kritis. So critical thinking must involve research. Jadi pemikir yang kritis juga melibatkan yang namanya penelitian. There are many things I read in the Bible, I don't understand why it says that. Dan ada banyak hal di dalam Alkitab yang kita baca yang kita tidak paham, tidak mengerti artinya. So I will research it. Jadi akhirnya saya harus menelitinya. Even this topic this morning, there were things I thought, I'm interested to know why. Dan bahkan untuk topik yang kita bahas pagi hari ini, saya berpikir bahwa kenapa bisa seperti ini. So I researched a little bit Jadi saya harus melakukan penelitian sedikit terlebih and I dahulu. found some very interesting things. Dan akhirnya saya menemukan sesuatu hal yang menarik. And those interesting things are very refreshing and help build our faith. Dan akhirnya dari penelitian itu akhirnya menyegarkan saya dan itu juga membangun iman. And I want to tell you, when you think critically about the Word of God, you will discover great treasure. Dan saya mau mengatakan kepada kamu, kalau kamu memiliki yang sangat kritis mengenai Alkitab, kamu akan seperti menemukan harta terpendam. When people who do not understand the Bible Pada saat orang-orang mereka tidak memahami dengan isi atau ayat dari firman and they itu, criticize it, dan tetapi mereka mengkritisi ayat itu, but they haven't researched it, tetapi sebelumnya mereka sebelum mengkritis tidak membuat penelitian, that is definitely not critical thinking. sesungguhnya bahwa mereka ini bukanlah orang yang memiliki pemikiran kritis. That Tidak. is blindness. It is stupidity, to be honest. Kalau kita bisa mau jujur bilang bahwa itu adalah kebutaan dan juga kebodohan secara total. An honest heart will seek understanding and wisdom. Dan hati yang jujur dia akan mencari yang namanya pemahaman dan juga pengertian. Amen. We're going to see this in the Word of God. Dan kita akan melihat ini di dalam ayat firman Tuhan. Let's read the scripture. Dan mari kita baca ayatnya. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." Matius 2 ayat 1 dan selanjutnya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Praise God. So let's think about these Magi, the critical thinkers. Jadi mari kita memikirkan terlebih dahulu mereka orang-orang Majus ini dengan pemikiran kritis. Amen. We call them wise men, Dan kita menyebut orang ini adalah orang Majus. and they deserve this term because they studied and they researched. Dan mereka layak untuk mendapatkan gelar itu karena mereka terlebih dahulu melakukan penelitian. It doesn't mean they went to university. Bukan bermakna mereka harus pergi ke universitas terlebih dahulu. Going to university does not necessarily make you wise. Dan pergi ke universitas atau perguruan tinggi juga tidak membuat kamu menjadi orang yang bijaksana. Having a certificate doesn't mean you're smart. Kalau kamu mempunyai sertifikat atau ijazah bukan bermakna itu menandakan kamu orang yang pintar. This is what God says. Tetapi inilah yang mereka lakukan. The Bible says wisdom's instruction is to fear the Lord, and humility comes before honor. Di dalam Amsal di sana dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. The key to the wisdom of these men Dan kunci dari hikmat yang dimiliki oleh orang Majus ini was a genuine fear of God yaitu adalah rasa takut yang sungguh-sungguh murni datang dari and Tuhan a humility. dan juga rasa belas kasihan. They came from a very different background. Mereka datang sebenarnya dari latar belakang yang They berbeda. were not Jews. Mereka bukan orang Yahudi. We're going to understand something. Jadi kita bisa memahami sesuatu di sini. But they believed in God. Tetapi mereka percaya kepada Tuhan And God was able to speak to them through different means dan Tuhan sanggup berbicara kepada mereka dengan arti yang berbeda-beda because they had a genuine humility before God. karena mereka memiliki rasa belas kasih yang begitu sangat rendah hati di hadapan They Tuhan. were open to the revelation. Mereka terbuka kepada pengwahyuan.
And this is what brought them to Jesus. Dan inilah yang membawa mereka akhirnya menuntun mereka kepada Yesus. Tonight we're going to have a big gathering here. Dan nanti malam kita akan memiliki pertemuan yang besar di sini. And Wednesday again. Dan begitu juga pada hari Rabu malam. And Thursday. Dan juga di hari And Kamis I pagi. believe and I'm praying God is going to bring people who are seriously seeking Him. Dan saya sungguh sangat berdoa semoga Tuhan membawa orang-orang yang datang ini adalah orang yang sangat serius mencari hadirat Tuhan. That there will be some wise men and some wise women among them. Dan saya berharap bahwa akan ada orang-orang baik pria dan juga wanita di antara pengunjung itu adalah orang-orang yang bijaksana. Perhaps there'll just be some hungry people as well. Dan juga mungkin ada orang-orang yang lapar juga. Some people will be hungry for food. Orang-orang yang lapar untuk makanan. Okay, but maybe some people are hungry for truth. Tetapi juga kita mau bilang orang-orang yang lapar kepada kebenaran. But the key to these men discovering greatness and honor was their humility and their honesty of heart. Tetapi kunci akhirnya yang menuntun orang-orang Majus ini dikatakan bahwa takut akan Tuhan dan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati yang mendahului kehormatan. It's amazing when a person is truly open to God. God can speak to them through many different ways. Dan ini sungguh-sungguh sangat nyata bahwa Tuhan dapat sanggup berbicara kepada orang-orang dengan cara yang berbeda-beda. But when a person's heart is not open to God, Tetapi pada saat hati orang itu tidak terbuka kepada firman Tuhan, they can be sitting right in church mereka bisa duduk atau mencarinya di gereja and still not hear God. dan tetapi mereka belum mengerti dan belum mendapatkan Tuhan. Amen. There were Pharisees who stood before Jesus. They did not realize they were in the presence of God. Orang Farisi mereka berdiri tepat di hadapan Yesus Kristus, tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka berdiri di hadapan Sang Tuhan. Because they didn't have wisdom, they didn't have humility. Karena mereka tidak memiliki yang namanya hikmat dan juga kerendahan hati. So they completely missed God. Jadi akhirnya sepenuhnya mereka kehilangan, terlepas atau terlewat dari hadirat They Tuhan didn't itu. ask the questions. Mereka tidak membawa pertanyaan. They already thought they knew better. Mereka di dalam pikirannya mereka sudah tahu jauh lebih baik. There are some people who just assume they know better. Dan ada orang berasumsi di dalam pikiran mereka bahwa mereka sudah tahu lebih baik. And they get very angry if you challenge them because they always know better. Dan kadang-kadang kalau kamu menantang mereka, mereka akan marah karena mereka berpikir bahwa mereka jauh lebih tahu. How many know people like that? Berapa orang kita pernah tahu atau kenal orang seperti itu? Okay, we better move on before we start naming names. Amen. Let's think about the clear testimony that God provides. Jadi mari kita melihat kesaksian yang sangat jelas yang sudah Tuhan sediakan. Amen. Some of you have heard this story. Dan sebagian di antara kita telah mendengar kisah ini. One of the members of our church had a sister who was not saved. Bahwa ada jemaat di gereja ini yang dimana saudara perempuannya belum diselamatkan. And this sister was in trouble in her life and needing help. Dan saudari perempuannya ini begitu bermasalah dalam hidupnya, dia butuh pertolongan. So the sister did the only thing she knew. She went to an online dukun to ask for advice. Jadi saudara perempuannya ini yang tahu bisa atau dia lakukan adalah menanyakan yang dari dukun dari online untuk menolong dia. And so they consulted the online dukun, and the online dukun just gave a very simple response. Dan kemudian dia berkonsultasi kepada dukun yang dari online itu dengan tanggapan yang sangat cepat. The simple response was John 10 verse 10. Dan kemudian tanggapan yang diberikan oleh dukun dari internet ini, dia bilang, bukalah Yohanes 10 ayat 10. How many know that's not normally what you expect from a dukun? Berapa orang kita sadar bahwa bukan itulah yang kita harusnya pikirkan yang dikeluarkan atau diucapkan oleh seorang dukun. So that sister rang her sister who goes to this church and says, "What is John 10:10 and how does that solve my problem?" Jadi kemudian saudari perempuan ini yang berkonsultasi dengan dukun dari internet ini akhirnya menelpon kepada saudara perempuan atau kakaknya yang juga datang ke gereja ini. Kemudian dia bilang, apa yang tertulis di dalam Yohanes 10:10 ini kok bisa mengatasi masalahku? And through using that scripture, our sister was able to help lead her sister to Christ. Dan akhirnya melalui ayat dari Yohanes 10 ayat 10 ini saudari kita yang di gereja ini akhirnya menuntun saudari perempuannya ini kepada Kristus. And she is now saved. Dan sekarang saudarinya itu diselamatkan. Amen. Because she had the humility to ask. Karena dia memiliki kerendahan hati untuk bertanya. Amen. There are some
honest Muslims that have read the Al-Quran, and through the Al-Quran they have understood that Jesus is the Messiah and the Savior. Dan juga ada orang-orang Muslim yang mereka memiliki hati yang jujur pada saat mereka membaca Quran mereka dan mereka menyadari bahwa Yesus dia adalah Mesias yang sesungguhnya. How many know that? Berapa orang kita pernah tahu akan hal seperti That's ini? powerful. Ini sangat luar biasa. How can that happen? Bagaimana hal seperti itu bisa It's terjadi? because when a person's heart is open Yaitu oleh dikarenakan kemungkinan karena hati mereka sangat to terbuka. truth, God can use many different sources to lead them to truth. Hati mereka yang terbuka kepada kebenaran sehingga Tuhan membuka jalan dengan cara yang berbeda-beda untuk menuntun mereka kepada kebenaran Now, I'm itu. not saying that I believe the Al-Quran is the whole word of God. I don't believe that. Dan saya juga tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan yang sesungguhnya. Saya tidak percaya. But the Bible tells us that God has given a revelation of himself through many different sources. Tetapi Alkitab menuliskan bahwa Tuhan juga bisa memberikan pengetahuan dan pengertian dengan cara yang berbeda-beda, dengan sumber yang berbeda-beda kepada orang lain. Even in creation itself. Bahkan di dalam penciptaan itu sendiri. The Bible says an honest person will look at creation and go, there must be a God. Dan kemudian ada orang-orang bilang pada saat mereka melihat penciptaan itu dan mereka akan bilang pastilah ada Tuhan di sana di balik penciptaan ini. There are many scientists Ada banyak begitu ilmuwan juga that have been educated in evolution. yang dimana mereka sudah belajar atau memiliki pendidikan tentang teori evolusi. But because these scientists are critical thinkers, Tetapi oleh dikarenakan ilmuwan ini mereka adalah pemikir yang kritis they ask questions, they do research. dan mereka memberi pertanyaan dan kemudian melakukan penelitian. These scientists have rejected the theory of evolution. Dan akhirnya penelitian ini akhirnya menolak teori dari evolusi. And they've said, we don't believe that. It's not logical. There must have been an intelligent design. Dan di sana mereka mengatakan bahwa kami menolak teori evolusi ini bahwa adalah didesain atau diciptakan soal teori kepintaran dari manusia di These sana. people are not Christians. Jadi orang-orang yang mereka bukan Kristen Not yet. dan belum menjadi Kristen. But they are critical thinkers. Tetapi mereka adalah orang-orang yang memiliki pemikiran kritis. Romans 1:20. Di dalam Roma 1 ayat 20, For since the creation of the world, God's invisible qualities, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Amen. In other words, God's saying, if you have an honest heart, you will look at creation and you'll believe that there's a creator. Dan dengan kata lain bahwa Tuhan mau mengatakan kalau kamu mau memiliki kerendahan hati dan kamu melihat ada ciptaan di sana dan kamu juga akan percaya bahwa ada sang pencipta. Now let's go back to the wise man. Dan sekarang mari kita kembali kepada orang Majus ini. Amen. The original Greek word was magoi, which was where we get the word magus or magi. Dan kalau di dalam bahasa Yunani disebut sama artinya magoi. Amen. People that have researched this believes they were probably educated Persians. Dan orang-orang ini adalah orang-orang atau imam cendekiawan yang memiliki pendidikan tinggi. Okay, which is modern day Iran. Dan kalau kita sebut sekarang Persia ini adalah, kalau di modern sekarang kita sebut Iran. Amen. They studied the stars Dan mereka mempelajari tentang hal bintang-bintang. because that's very deep in Iranian culture. Karena ini adalah history. sesuatu budaya yang sangat dalam di dalam orang Iran tersendiri. They had an education, Dan orang-orang ini memiliki pendidikan yang sangat baik. because how many know that the Persian Empire had been greatly influenced by many Jews? Dan berapa orang kita sadar juga bahwa dari pemerintahan daripada Persia ini juga terdampak dari orang Yahudi. Daniel was the prime minister of Iran. Seperti kita tahu Daniel, dia adalah perdana menteri kalau kita sebut sekarang Iran. Oh, Pada dahulu Persia. adalah Persia. Amen.
And he was seen as the wisest man in the land. Dan dia disebut sebagai orang yang paling berhikmat di tanah Iran. And that was hundreds of years before Jesus was born. Dan bahkan itu adalah ratusan tahun sebelum Yesus lahir, jadi sudah dinubuatkan. We also had Nehemiah and Ezra, who were also honorable men in the land of Persia. Dan juga Nehemia dan juga Esra, yang dimana orang ini adalah orang-orang yang sangat dihargai di tanah Persia. In other words, many of the Old Testament prophets lived in Persia at one point. Dan dengan kata lain bahwa banyak dari antara nabi-nabi ini dahulunya mereka tinggal di tanah Persia. So Persians were not Jews, but they had the word of God in their understanding. Jadi mau kita bilang di sini bahwa Persia ini bukanlah orang Yahudi, tetapi mereka memiliki pemahaman tentang Tuhan. So they had some Old Testament prophecies that they knew and understood. Dan juga mereka mengerti, memahami tentang nubuatan-nubuatan di perjanjian lama, jadi mereka memahami pengertian itu. Daniel basically saved Persia from disaster. Dan kemudian kita melihat Daniel, dia juga diselamatkan dari bencana dari Persia ini. So no wonder they listened to him. Jadi enggak heran kalau orang-orang di tanah Persia ini, maksudnya adalah Daniel yang menyelamatkan mereka dari bencana. Jadi itulah alasannya mereka mendengarkan kepada perkataan Daniel. And this is one of the prophecies that we find in the book of Daniel. Dan ini ada juga menjadi salah satu nubuatan yang kita temukan di dalam kitab buku Daniel. This will help you to understand why these wise men knew that the king of the Jews was coming. Jadi itulah supaya menolong kita, pemahaman kita, kok bisa orang Majus ini bisa memahami bahwa akan ada kedatangan sang raja atau Mesias itu. Amen. So in Daniel 9:24, Daniel said 77s are decreed for your people and your holy city to finish transgression, to put an end to sin, to atone for wickedness, to bring in everlasting righteousness, to confirm the prophetic vision, and to anoint the most holy. Daniel 9:24, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Now, what does this mean? Jadi sekarang apa makna dari ayat ini? To anybody who studied this, Dan untuk setiap orang yang mempelajari hal maybe ini, some of you think 77s, what's that talking about? jadi kalau kita membahas di sana 70 kali 7, apa sih yang dibahas di sini? But 77s was able to be interpreted in the Hebrew language to mean 490 years. Jadi kalau kita lihat 70 kali 7 itu, kalau kita balik kembali kepada penghitungan bahasa Yunani, ini kurang lebih 480 tahun. Yes, 90. 90-an tahun. Okay, 490 years. Jadi 490 tahun. And it was actually 490 years after this that Jesus was born. Dan dengan kata lain bahwa setelah 490 tahun setelah hal ini dinubuatkan, di sanalah Yesus sang Mesias lahir. Daniel was saying in 490 years, Jadi dengan kata lain Daniel mengatakan di dalam 490 tahun, somebody will come and put an end to sin. They will atone for wickedness. They will bring in everlasting righteousness. dia mengatakan bahwa seseorang akan datang untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Amen. They'll confirm the prophetic vision. Dan itu akan menggenapkan penglihatan yang telah dinubuatkan. When Jesus came, Ketika Yesus datang, he said, I've come to fulfill the words of the prophets. dia mengatakan bahwa aku datang untuk menggenapi apa yang telah dinubuatkan para nabi. He was the anointed one, the Christ. Bahwa dialah yang diurapi, yaitu Kristus. Now that's maybe some of us thinking, wow, that's pretty incredible to bring all of that out of one verse. Jadi mungkin kita berpikir bahwa ini sangat luar biasa bisa menyingkapkannya, menyimpulkannya di dalam satu ayat. Because let's be honest, sometimes our minds are not trained to think critically. Karena kita kalau mau jujur, kadang-kadang pemikiran kita tidak bahkan berpikir secara kritis. We don't think deeply about it. Kita nggak berpikir lebih dalam tentang ayat ini. But these wise men were thinkers. Tetapi di sini orang Majus ini, mereka adalah pemikir yang dalam.
They wanted to know, what is God saying? This is important. Dan mereka pengen tahu apa sih yang ingin Tuhan katakan di sini karena ini sangat penting. For anybody to bring an end to sin, that is pretty important. Dan pada saat mereka mengatakan bahwa seseorang yang akan mengakhiri dosa, ini sungguh sangat penting. The problem is today our minds are so trained just to respond to visual stimulation. Dan yang menjadi masalah kita pada sekarang ini, kita lebih kepada menstimulasi penglihatan kita yang bisa dilihat oleh mata. This is what is so dangerous about spending so much time on visual entertainment. Dan itulah alasannya kenapa dikatakan sangat berbahaya kalau kita meluangkan waktu kita sangat banyak kepada hal-hal yang bisa nampak Because atau our visual. minds lose the ability to ask and think and process information. Karena akhirnya pemikiran kita akan kehilangan dayanya untuk menerima atau memproses informasi yang perlu kita gali lebih dalam. So these wise men could see something very important in this. Jadi kita melihat di sini bahwa orang Majus ini melihat sesuatu yang sangat dalam artinya melalui ayat ini. And remember, Daniel was the prime minister of Persia. Dan ingat pada waktu itu bahwa Daniel dia adalah perdana menteri dari tanah Persia. These Jewish noblemen also brought the whole Old Testament to Persia. Dan kemudian kita melihat bahwa orang-orang ini, orang Majus ini juga membawa perjanjian lama itu ke tanah Persia. Orang Yahudi. Orang Yahudi membawanya ke Yang tanah terkenal. Persia. Daniel, Nehemiah, Daniel, Ezra. Nehemia, Ezra. amen. And in Isaiah 7:14, Dan kemudian di dalam Yesaya 7 ayat 14. amen, Isaiah said this hundreds of years before Christ was born. Dan Nehemia mengatakan bahwa ini adalah ratusan tahun bahkan sebelum Sang Mesias itu lahir. The Lord himself will give you a sign. Look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son and will call him Emmanuel, which means God with us. Di sana dikatakan Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. The Persians understood this was incredibly important. Dan orang Persia sangat paham betul bahwa ini adalah ayat yang sangat penting. To a person who's seeking God. Yaitu untuk menolong mereka untuk mencari siapa Tuhan yang sesungguhnya. Remember, these guys were seeking truth. Dan ingat kembali bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang mencari kebenaran. They were not addicted to entertainment like some of us are. Bukan orang-orang yang terkontaminasi dengan hiburan seperti kita. Amen. They wanted truth. Tetapi orang ini adalah tipe orang-orang yang ingin mencari kebenaran. Who is this Emmanuel who is God with us? We need to find him. Jadi mereka ingin mencari siapa sih Immanuel ini, siapa sih Tuhan beserta kita. Kita perlu mencarinya. What about you? Bagaimana dengan kamu? When you read that, Pada saat kamu membaca ayat is ini, there anything in us that says, oh, I want to know this Emmanuel? adakah sesuatu di dalam diri kita yang ingin mengatakan, aku ingin tahu siapa sih Immanuel sesungguhnya? That one that will bring an end to sin. Yang akhirnya suatu hari nanti bahwa dialah yang akan mengakhiri dosa. The one that will redeem us. Yang akhirnya bahwa dialah yang akan menebus kita. Here's another prophecy. Dan ada nubuatan yang lain di sini. This is from the first 5 books of the Bible. Jadi ini adalah dari 5 buku kitab dari Perjanjian Lama. This was a prophecy from the prophet Balaam. Dan ini adalah nubuatan dari seorang Balaam. And if you do a bit of research, Balaam was also not a Jew. Dan kalau kamu juga membuat penelitian bahwa Balaam ini bukanlah orang Yahudi. But God spoke to him and through him. Tetapi Tuhan berbicara melalui Balaam ini. And God says this was through the prophet Balaam, Numbers 24:17. Dan ini adalah nubuatan melalui Balaam di dalam Bilangan 24 ayat 17. Who sees a vision from the Almighty, who bows down with eyes wide open. See him, but not here and now. I perceive him, but far in the distant future. A star will rise from Jacob, a scepter will emerge from Israel. Yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dan Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. These men reading this prophecy were looking for a star that would rise.
Dan orang ini yang bernama Balaam ini membaca nubuatan ini dan dia melihat bahwa tongkat itu akan muncul that would represent a scepter, which, as you can see, is a tongkat kerajaan, which means a scepter means royalty will rise in Israel. bahwa di sini kita melihat bahwa tongkat kerajaan timbul dan yang artinya adalah bahwa seorang raja akan muncul dari bangsa Israel. Remember, these men were thinkers. They Dan were thinking, ingat kembali bahwa orang ini adalah pemikir yang dalam and they were watching the stars. dan mereka melihat dari bintang. With all of this information, Dengan semua informasi yang mereka punya, when they saw the star, saat mereka melihat bintang itu, they followed the star. mereka mengikuti bintang itu. I want to ask tonight, Saya ingin This bertanya pagi hari ini, will you follow the star? maukah kamu mengikuti bintang itu? Will you see the evidence? Dapatkah kamu melihat bukti nyatanya? When God begins to speak to you, Pada saat Tuhan mulai berbicara kepada kamu, sometimes God speaks to us through other people, kadang-kadang Tuhan juga ingin berbicara kepada kita tetapi melalui orang through lain. the events of life, Entah itu dari hidup yang kita hidupi, but of course mostly through the scripture. tetapi terkhususnya dari ayat bacaan. We are now able to read the entire Word of God. Yang akhirnya kita sendiri juga bisa membaca sepenuhnya dari awal sampai akhir dari firman Tuhan. We are able to find God's direction for our lives, Dan kita juga dapat menemukan arahan Tuhan untuk membawa kita, menuntun kita dalam hidup. especially if we ask, Terkhusus saat kita meminta atau bertanya kepada especially Tuhan. if we're humble. Terkhusus saat kita mau merendahkan hati When kita. we read the Word of God, we have a heart that says, God, what does this mean? How can I apply it to my life? Dan pada saat kita dengan hati kita yang rendah hati membawa pertanyaan kepada Tuhan, dengan kata lain kita mengatakan bahwa Tuhan, bagaimana aku bisa menerapkan ini di dalam hidupku? That's wisdom. Itu adalah hikmat. Because the problem is, many times in our generation, people just follow their feelings. Tetapi yang menjadi masalah di dalam generasi kita sekarang ini, kita kebanyakan lebih memilih perasaan kita, Follow their friends. mengikuti teman-teman kita, Follow the circumstances. kita mengikuti situasi dan keadaan. And when they find something that is difficult or disagreeable, they just criticize that. Dan pada saat kita menemukan tidak setuju atau seperti apa yang kita mau, atau kita menemukan hambatan itu, kita akhirnya mulai mengkritis. I want to talk about finally the response that pleases God. Dan yang terakhir kita akan membahas dan melihat tentang respon atau tanggapan kita yang berkenan bagi Tuhan. Amen. And this is what I pray will happen tonight. Dan ini yang saya doakan supaya terjadi nanti malam. And even this morning, Dan bahkan di pagi hari ini, I pray that people will get a revelation saya berdoa kiranya Tuhan, kita semua jemaat memperoleh wahyu dari Tuhan. that we are in the presence of the King. Dan bahwa kita berada di dalam hadirat Tuhan atau Sang Raja. When these men came from the east, Dan ketika orang Majus ini mereka datang dari timur, they weren't just coming to visit a baby. mereka bukan hanya sekedar datang untuk menemui seorang bayi. Amen. Last month, my wife and I, we traveled all the way to Perth. Dan minggu lalu saya bulan lalu saya bersama dengan istri pergi jauh-jauh ke Perth To visit a baby. untuk menemui atau menjenguk seorang bayi. It was our first grandson. Yaitu adalah cucu pertama That was laki-laki a great kami. celebration for us. Dan itu seperti perayaan besar bagi kita. But this was entirely different. Tetapi yang dibahas di dalam ayat ini These sangat guys berbeda. were not just coming to visit a grandson. Jadi orang Majus ini mereka tidak datang untuk mengunjungi cucu laki-laki They mereka. were coming to visit the king. Tetapi mereka datang untuk mengunjungi seorang raja. Not just the king of Israel, Bukan hanya seorang raja bagi orang Israel, but the one that would put an end to sin. tetapi juga seseorang raja yang dialah yang akan mengakhiri dosa. And he was the king of all kings. Dan dia adalah raja dari atas segala raja. How do we know they understood that? Bagaimana mereka bisa paham dan mengerti akan hal itu? How do we know Bagaimana kita juga bisa that tahu? that's what they were thinking? Dan haruslah kita berpikir seperti itu. Because the Bible says Karena Alkitab mengatakan in chapter 2 verse 11 of Matthew, di dalam Matius 2 ayat 11, they saw the child with his mother Mary. They bowed down and worshipped him. Then they opened their treasure chests and gave him gifts of gold, frankincense, and myrrh.
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Why is that significant? Jadi kenapa sangat jelas kita bisa melihat di sini? How many know what those gifts represent? Dan berapa orang kita tahu apa melambangkan apa setiap persembahan yang mereka bawa ini? Does anybody know? Apakah ada yang tahu? Or you want to have a guess? Jadi kamu tidak perlu harus menebak-nebak. Has anybody ever been given a gift of gold? Pernahkah di sini kamu memberi pemberianmu tapi emas? Okay, praise God. That's a blessing. Gold is a common gift. Jadi itu adalah sebuah berkat dan emas adalah seperti pemberian yang umum. Even today. Bahkan sampai hari ini. How about frankincense? Has anybody ever given you frankincense? Jadi bagaimana dengan kemenyan? Pernahkah kamu memberi hadiah sebagai hadiah kemenyan tapi? No. Enggak? Any Christmas present? Pada saat hadiah Natal, pernah kamu beri kemenyan kepada orang lain? How about what is frankincense anyway? Jadi mari kita tanya dulu, kemenyan ini apa sih? It's a kind of spice. Jadi ini seperti rempah-rempah. Okay, used actually mostly in worship. Jadi sebenarnya ini digunakan di dalam penyembahan pada umumnya. Like what do they call it? Dupa. Iya, seperti dupa. Incense, that's right. Oh, Incense. ya Yeah. kalau kita dupa ya kalau orang Okay. Bali. How about myrrh? Dan bagaimana kalau dengan mur? What's that used for? Jadi digunakan untuk apa mur ini? It's used for dead bodies. Jadi ini adalah sebagai pengawet bagi tubuh atau mayat. Okay. That's an unusual gift. Jadi ini adalah seperti pemberian atau hadiah yang enggak umum, enggak Why layak. would these men be giving this gift to Mary and Jesus? Jadi kok bisa sih orang Majus ini membawa persembahan ini kepada Maria sebagai ibu dari Yesus? What did this mean? Apa arti daripada persembahan mereka ini? These men were showing they understood who Jesus was. Artinya adalah bahwa orang Majus ini sangat paham betul siapa Yesus sesungguhnya. He wasn't just another baby. Bukan hanya mengatakan bahwa Yesus itu sama seperti bayi yang pada Because umumnya. gold was a gift that people brought to kings. Jadi sebenarnya bahwa emas ini orang bawa, dikhususkan mereka bawa kepada sang raja. It was the most honorable gift you would give to a king. Jadi ini adalah sebuah hadiah atau pemberian yang paling dihormati pada saat kamu membawanya kepada seorang raja. Frankincense was a gift of worship. Dan kemenyan kita dilihat di sini adalah dia adalah bentuk dari sebuah penyembahan untuk sebuah persembahan. They were showing that this baby that was born was a king who was to be worshipped. Dan bahwa mereka mengatakan bahwa bayi yang telah lahir ini adalah seorang raja yang layak untuk disembah. Not only to be worshipped and exalted, Bukan Not only hanya that. untuk disembah dan juga ditinggikan, but also very significant would be his death. tetapi juga yang kita melihat dengan jelas di sini bahwa tanda-tanda akan kematiannya. Now, most times when you come to give a gift to a baby, you wouldn't start talking about, well, when he dies. Let's talk about when he dies. Jadi pada saat kamu menjenguk seorang bayi, jadi kamu tidak mungkin akan bertanya, oh kapan bayi ini akan mati? Imagine bringing a coffin, when the baby's born, we're going to bring a coffin just to sort of, because one day he'll die. Jadi tidak mungkin kan kita membawa seperti peti mayat dan bilang suatu hari nanti bayi ini akan mati. That would be really weird. Itu akan menjadi hadiah yang aneh untuk So kita why menjenguk were they bayi. doing this? Jadi tetapi kenapa orang Majus ini melakukan itu? Because they understood by revelation Karena mereka memiliki pengertian dan pemahaman melalui pengwahyuan that this king would die bahwa suatu hari raja ini akan mati and bring an end to sin. dan dialah yang akan membawa atau mengakhiri akan dosa itu. Because that's what Daniel said. Dan itulah yang dikatakan oleh Daniel, He would put an end to wickedness. bahwa dialah yang akan mengakhiri dari semua kejahatan He itu. would redeem the people. Bahwa dialah yang akan menebus umat-umatnya. Amen. Can you see that this morning? Bisakah kita melihatnya di sini pagi hari ini? Amen. Would to God that we would have a heart of wisdom like this. Jadi maukah kita menaruhkan hati kita untuk memiliki hikmat sama halnya seperti orang Majus ini? That we would have an ear that would listen to what God is saying. Bahwa kita akan memiliki telinga yang akan mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. On Wednesday we spoke about
the words of Jesus. Dan hari Rabu kemarin kita membahas tentang perkataan dari Tuhan He said, Yesus. my sheep know my voice. Dan dia mengatakan bahwa domba-dombaku akan mengenal suaraku. When I call, my sheep will come. Pada saat aku memanggil domba-dombaku itu, mereka akan datang. And that's what separates the sheep from the goats. Dan itulah yang membedakan antara domba dan kambing. Because the goats aren't listening. Karena kambing dia tidak akan mendengarkan. The goats are just full of what they want to do. Karena kambing mereka akan melakukan apa yang ingin mereka But lakukan. Jesus says the sheep will be different. Tetapi Yesus mengatakan bahwa domba akan berbeda. When I call, they will respond. Pada saat aku memanggil, mereka akan menanggapinya. I can tell you what's going to happen tonight. Jadi saya bisa mengatakan apa yang akan terjadi nanti malam. This room is going to be full of people. Ruangan ini akan dipenuhi dengan orang-orang atau We're going to jiwa. bring the word of God. Dan itu juga waktunya kita akan membawa firman. Amen. Some brothers and sisters are going to share their testimonies. Dan saudara dan saudari di tempat ini, sebagian di antara mereka akan membagikan kesaksian. And when the challenge is given, Dan pada saat tantangan diberikan, those who have a humble heart, mereka yang merendahkan hati mereka, the sheep are going to come to the master's voice. domba dia akan datang kepada suara dari sang gembala. But not everybody's a sheep. Tetapi nggak semua orang yang Not disebut everybody gembala, wants to domba. follow. Artinya bahwa nggak semua orang mau mengikuti. But the thing that made these men wise Tetapi yang membuat atau membedakan orang-orang Majus ini disebut orang yang bijak, was their humble heart. yaitu bahwa hati mereka, That's mereka it. penuh dengan kerendahan hati. Here is the star. Mereka melihat bintang Let's follow. dan mereka mengatakan, mari kita ikuti. Hallelujah. God has given each one of us Dan Tuhan telah memberikan kepada setiap a kita, heart yaitu hati, that desires to know Him, yang dimana kita memiliki hasrat untuk mengenal Tuhan. that needs to have an eternal purpose. Yaitu bahwa kita perlu memiliki yang namanya tujuan kekekalan. And when God calls you, Dan Tuhan memanggil kamu, will you listen? maukah kamu mendengarkan? When Jesus calls, Dan pada saat Yesus memanggil, will you come? maukah kamu datang? The wise men came. Tetapi orang Majus ini, mereka mau datang. That was the response that pleased God. Itulah tanggapan atau respon yang menyenangkan hati Tuhan. Amen. Let's bow our heads. Mari kita tundukkan kepala kita. Praise God. We're going Puji to pray. Tuhan. Kita akan berdoa.